Sacchi yang salah dari AC Milan. Milan tampil perkasa dari musim lalu. Hal itu berlanjut hingga paruh musim ini. Namun sayangnya belakangan ini performa tim asuhan Stefano Pioli itu menurun. Mereka mulai kesulitan untuk meraih kemenangan. Dari 10 laga terakhirnya, Milan cuma bisa menang 3 kali saja. Sisanya 4 kali kalah dan 3 kali imbang. Ex-pelatih AC Milan Arrigo Sacchi angkat bicara soal masalah yang dialami oleh AC Milan. Ia mengaku tahu apa penyebab Rossoneri terus gagal memetik hasil positif secara konsisten. Menurutnya Milan tidak punya masalah secara fisik. Ia mengatakan masalah Rossoneri ada dalam kepala para pemain. Mereka kesulitan melawan Udinese setelah kemenangan meyakinkan di Roma, tulis Sacchi pada kolomnya di Gazzetta dello Sport. Mereka tampaknya telah melupakan krisis kecil itu. Tetapi sebenarnya tidak seperti itu. Mereka tidak kesulitan secara fisik tetapi secara mental, cetusnya. Keberhasilan yang tidak biasa mereka dapatkan dan tuntutan akan kemenangan bisa menghasilkan stres, sambung Sacchi. Lebih lanjut, Arrigo Sacchi kemudian membeberkan buruknya performa AC Milan saat melawan Udinese. Ia mengatakan organisasi permainan Rossoneri terlihat berantakan. Para pemain juga canggung dalam bermain. Mereka kerap membuat keputusan yang salah. Pada hari Minggu mereka tidak menunjukkan determinasi, kecepatan, agresivitas, dan ritme. Akibatnya tim tidak terorganisir. Banyak pemain menahan bola terlalu lama, jadi link dan operan terpengaruh. Yang lain mencoba menggiring bola ketika akan lebih baik untuk mengoper dan seterusnya, ujarnya. Ada sedikit gerakan tanpa bola. Para penyerang terlalu jauh dari satu sama lain dan memfasilitasi pekerjaan para bek Udinese. Ante Rebic adalah bayangan dari striker yang menyaksikan saat melawan Roma. Rafael Leao melakukan sedikit gerakan, tandasnya. AC Milan ingin pulangkan Brahim Diaz. AC Milan dikabarkan akan memulangkan pemain pinjamannya Brahim Diaz ke Real Madrid pada akhir musim 2020-2021. Sejak dipinjam AC Milan pada September 2020, Brahim Diaz langsung menunjukkan performa apiknya di Italia dan menjadi salah satu anggota penting dari skuad asuhan Stefano Pioli. Brahim Diaz telah mencatatkan 25 penampilan di semua kompetisi dan berhasil mencetak 4 gol serta 2 assist. Walaupun begitu, ia sempat absen dalam beberapa laga terakhir karena cedera. Memang perannya tidak terlalu vital, tapi Brahim tergolong penting karena memiliki catatan 17 dribble sukses di Serie A. Jumlah yang signifikan mengingat ia hanya memiliki 805 menit bermain. Dilansir dari La Gazzetta dello Sport, AC Milan dikabarkan akan memulangkan mantan pemain Manchester City itu ke Real Madrid ketika musim 2020-2021 berakhir. Hal ini bisa terjadi jika akan Calhanoglu bersedia memperpanjang kontrak bersama AC Milan, yang juga akan berakhir pada Juni 2021. Ibrahimovic todong pengendara sepeda motor. Ada apa? Ibrahimovic memang dijadwalkan untuk mengisi festival yang diadakan di Liguria itu. Ia sebelumnya sudah berada di Sanremo dan menjadi host acara itu. Namun pada hari Kamis kemarin, ia kembali ke San Siro. Ia menyaksikan duel antara AC Milan lawan Udinese. Pada hari Jumat pagi waktu setempat, Ibra sempat berlatih bareng rekan-rekannya. Dan pada sore harinya ia dijadwalkan kembali ke Sanremo dengan mengendarai mobil. Namun sayangnya perjalanan Ibrahimovic dari Milan ke Sanremo itu terhambat. Pasalnya kendaraan tidak bisa bergerak karena ada insiden kecelakaan. Ibrahimovic akhirnya sampai juga di Liguria. Sesampainya di sana, Ibrahimovic menceritakan bahwa ia terpaksa beralih naik sepeda motor agar tiba ke Sanremo. Pria asal Swedia itu mengaku ia terpaksa menodong seorang pengendara motor yang tengah melintas untuk bersedia menjadi tukang ojek demi mengantarkannya kembali ke Sanremo yang berjarak 60 km dari kota Milan. Kebetulan pengendara motor itu ternyata seorang penggemar AC Milan alias Milanisti. Setelah 3 jam duduk di mobil,
Saya memberitahu pengemudi bahwa saya harus keluar. Saya menghentikan pengendara sepeda motor yang lewat dan bertanya apakah ia bisa mengantarkan saya ke Sanremo. Ucapnya seperti dilansir dari Football Italia. Untungnya ia adalah seorang Milanisti. Ia membawa saya sejauh 60 km dengan sepeda motor dan ketika kami tiba dan cuaca sangat dingin, ia pun berkata, "Itu adalah pertama kalinya saya di jalan raya," ungkap Ibrahimovic. Ibrahimovic juga sempat merekam momen ketika ia ngojek dari Milan ke Sanremo itu. Ia mengenakan helm dan juga masker. Jelang laga kontra Hellas Verona, AC Milan bakal rotasi 4 pemain. AC Milan bakal menghadapi pekan yang berat kalau melawat ke Marcantonio Bentegodi, markas Verona dalam laga lanjutan Serie A Italia Giornata ke-26 pada hari Minggu 7 Maret 2021. Pasalnya Verona sedang dalam performa yang bagus dan stabil. Mereka hanya kalah sekali dengan 2 kali kemenangan serta 2 kali hasil imbang dalam 5 laga terakhir. Sementara AC Milan tercatat kalah 2 kali secara beruntun dengan 2 kali kemenangan dan 1 hasil imbang dalam 5 laga terakhir. Dalam laga yang diprediksi bakal berlangsung sengit itu, AC Milan dipastikan bakal merotasi 4 pemainnya dan belum bisa diperkuat oleh Ibrahimovic yang masih mengalami cedera. Laporan dari Sky Sport Italia menyebutkan jika akan ada 4 pemain yang harus rela terkena rotasi yang diberlakukan oleh Stefano Pioli. Mikael Tomori akan menggantikan posisi Alessio Romagnoli dan menjadi teman duet Simon Kjaer di jantung pertahanan AC Milan. Senasib dengan David Calabria juga akan mendapatkan kesempatan untuk kembali menjadi starter. Kedua pemain tersebut diketahui tidak turun sebagai starter dalam laga kontra Udinese kemarin. Khusus untuk Calabria, dirinya sempat bermain kalau masuk sebagai pemain pengganti di babak kedua. Di lini depan, Alexis Saelemaekers dipastikan bakal turun sebagai starter menggantikan posisi Samu Castillejo di sayap kanan AC Milan. Ia dan Ante Rebic di sayap kiri akan mengapit rekrut unik yang dipercaya untuk bermain di belakang striker dan turun sejak menit pertama. Atas absennya Ibrahimovic karena cedera, membuat Rafael Leao kembali dipasang sebagai ujung tombak di lini serang AC Milan. Kepiawaiannya di depan gawang lawan diharapkan bisa membawa AC Milan meraih 3 angka penuh dalam laga kontra Verona itu. Hellas Verona versus AC Milan. Persiapan Rossoneri sebelum Liga Eropa. Peringkat 2 AC Milan akan bertandang ke markas tim peringkat 8 Hellas Verona pada pekan ke-26 Serie A 2020-2021 pada hari Minggu 7 Maret 2021. Rossoneri membutuhkan perbaikan performa sebelum menghadapi Manchester United di Liga Eropa. Milan hanya menang 1 kali dalam 6 laga terakhirnya di semua kompetisi. Tengah pekan kemarin, tim besutan Stefano Pioli itu ditahan imbang sang tamu Udinese 1-1. Mereka bahkan nyaris kalah tapi bisa mengamankan 1 poin lewat penalti Frankesi di menit ke-90+7. Sementara itu dengan Verona tidak terkalahkan dalam 4 laga terakhirnya di Serie A. Pasukan Ivan Juric mengalahkan Parma 2-1, imbang 2-2 kontra Genoa, mengimbangi juara bertahan Juventus 1-1 dan menang 3-0 atas Benevento. Kemenangan atas Benevento didapatkan melalui gol-gol dari Marco Varoni dan Kevin Lasagna serta bunuh diri dari pemain lawan. Milan kini memiliki 53 poin, tertinggal 6 poin di belakang pemimpin klasemen Inter. Di lain pihak, Verona baru mengumpulkan 38 poin, masih cukup jauh dari zona Eropa. Pada pertemuan pertama di Serie A musim ini, pada pekan ke-7, Milan ditahan Verona 2-2 di San Siro. Di Bentegodi nanti, Milan membutuhkan hasil yang lebih baik jika tidak ingin semakin tertinggal dari Inter. Mereka juga membutuhkan hasil positif guna memupuk kepercayaan diri sebelum main tandang melawan Manchester United di leg pertama babak 16 besar Liga Eropa tengah pekan mendatang.
Namun sayangnya Milan harus melakukannya itu tanpa Zlatan Ibrahimovic, Mario Mandzukic, Ismail Bennacer, dan Sandro Tonali karena sedang cedera. Kondisi akan Calhanoglu juga masih meragukan. Ini sepertinya tidak bakal mudah bagi Milan. Selanjutnya mari kita bahas tentang statistik Hellas Verona. Hellas Verona di Serie A pada musim ini telah bermain sebanyak 25 kali dengan 10 kali menang, 8 kali seri, dan 7 kali kalah. Mencatatkan 34 gol dan kebobolan 27 kali. Rekor kandang Hellas Verona di Serie A pada musim ini yakni 6 kali menang, seri dan kalah masing-masing 3 kali. Gol terbanyak untuk Hellas Verona di Serie A pada musim ini dicetak oleh Antonin Barak dengan raihan 6 gol. Sedangkan asis terbanyak untuk Hellas Verona di Serie A pada musim ini dipegang oleh Marco Faraoni dan Mattia Zaccagni, masing-masing 5 asis. Verona tidak terkalahkan dalam 4 laga terakhirnya di Serie A dan selalu tercipta minimal 3 gol dari 7 laga terakhir Verona di Serie A. Verona selalu mencetak gol dalam 7 laga kandang terakhirnya di Serie A dan tanpa clean sheet dalam 9 laga kandang terakhirnya di Serie A. Dan selanjutnya mari kita bahas tentang statistik AC Milan. AC Milan di Serie A pada musim ini telah bermain sebanyak 25 kali dengan 16 kali menang, 5 kali seri, dan 4 kali kalah. Sudah mencetak 48 gol dan kebobolan 30 kali. Rekor tandang AC Milan di Serie A pada musim ini yakni 10 kali menang, seri dan kalah masing-masing 1 kali. Untuk gol terbanyak AC Milan di Serie A pada musim ini dicetak oleh Zlatan Ibrahimovic dengan raihan 14 gol. Sedangkan asis terbanyak untuk AC Milan di Serie A pada musim ini dipegang oleh Hakan Calhanoglu dengan 8 asis. Dan Frank Kessie selalu mencetak 1 gol dalam 3 penampilan terakhirnya untuk Milan di semua kompetisi. Milan memenangi 12 dari 14 laga tandang terakhirnya di Serie A dan selalu mencetak minimal 2 gol dalam 17 dari 18 laga tandang terakhirnya di Serie A. Serta cuma mencatatkan 2 clean sheet dalam 11 laga tandang terakhirnya di Serie A. Jika kita melihat statistik antara Hellas Verona dan AC Milan, berapa prediksi kalian?